Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Stikes Nani Hasanuddin Makassar atas nama Fauzia Puspaningrum dengan NIM NH02200015, program studi S1 Keperawatan B angkatan 2020. Dalam video ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, telinga, dan tes pendengaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Persepsi Sensori yang diajarkan oleh Nurse Yusnaini S.Cap M.Cap. Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Perawat Puspa. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada telinga Bapak dan melakukan tes pendengaran. Tes pendengarannya itu ada 3 cara. Yang pertama tes Weber, yang kedua tes Rinne, dan yang ketiga tes Sauvage. Di mana semua tesnya itu menggunakan garpu tala 512 Hz. Kemudian tujuan dari pemeriksaan ini yang pertama untuk mengetahui keadaan telinga Bapak dan untuk mengetahui fungsi pendengaran dari telinga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap. Pada pemeriksaan fisik telinga, yang pertama kita akan melakukan inspeksi, di mana inspeksi itu kita mengamati keadaan telinga pasien seperti bentuk telinga, warna, kemudian apakah terdapat serumen atau terdapat lesi pada telinga pasien. Pada pasien, telinganya berbentuk normal, kemudian warnanya sawo matang, kemudian simetris antara telinga kanan dan telinga kiri. Pada pemeriksaan kedua yaitu palpasi, kita akan menekuk daun telinga pasien seperti ini. Mohon maaf ya Pak. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Seperti ini, apakah ada nyeri? Tidak ada. Kemudian kita menekan pada tragus telinga pasien seperti ini. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Tidak. Oke, selanjutnya kita melakukan dengan cara pada orang dewasa memegang daun telinganya seperti ini, agak ditarik ke atas, mohon maaf ya Pak, kemudian ke belakang. Selanjutnya kita amati apakah ada serumen pada telinga pasien atau terdapat benda asing atau seperti lesi. Tetapi pada telinga pasien tidak terdapat nyeri tekan, kemudian tidak terdapat benda asing, serumen maupun lesi. Tandanya telinga pasien normal. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan pendengaran yang pertama yaitu tes Weber, di mana tes Weber di sini menggunakan garpu tala 512 Hz. Tes Weber berfungsi untuk membandingkan antara tulang telinga kanan dan tulang telinga kiri pasien. Caranya yang pertama yaitu dengan memegang tangkai garpu tala seperti ini, kemudian memberi getaran. Selanjutnya kita akan meletakkan di tengah-tengah supraorbita atau pada puncak kepala pasien. Bapak pada saat saya meletakkan ini, jika sudah tidak merasakan getaran atau sudah tidak mendengar suara lagi, tolong tangannya diangkat ya. Siap. Baik. Oke, kita akan melakukan tes Weber. Selanjutnya, setelah itu kita akan melakukan evaluasi. Tanyakan kepada pasien, apakah Bapak mendengar keras antara telinga kanan dan telinga kiri? Suaranya sama atau ada yang lebih dominan? Sama. Sama. Baik. Selanjutnya kita masuk pada tes yang kedua, yaitu tes Rinne. Tes Rinne berfungsi untuk membandingkan antara hantaran udara dan hantaran tulang telinga pasien. Caranya, yang pertama kita memegang tangkai pada garpu tala, kemudian memberi getaran seperti ini, lalu meletakkan pada prosesus mastoideus atau tulang telinga pasien. Selanjutnya, segera pindahkan pada liang telinga pasien dengan jarak 1-2 cm.
Oke. Apabila pasien masih mendengarkan getaran pada garpu tala, maka hantaran udara lebih besar daripada hantaran tulang telinga pasien, menandakan telinga pasien normal. Sebaliknya, apabila hantaran tulang telinga lebih besar dibanding hantaran udara, berarti terjadi masalah pada telinga pasien, yaitu terjadi tuli konduktif. Selanjutnya kita masuk tes yang ketiga. Tes yang ketiga yaitu tes Swabatch, di mana tes Swabatch bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang telinga pasien atau processus mastoideus dengan hantaran tulang telinga pemeriksa. Caranya yaitu dan memegang tangkai garpu tala, kemudian memberi petikan, lalu menempatkan pada tulang mastoid pasien. Jika sudah tidak mendengar, tolong tangannya diangkat. Oke, selanjutnya ke tulang mastoid pemeriksa. Baik, kemudian diulangi dari tulang mastoid pemeriksa ke pasien. Oke, hasil dari pemeriksaan ini, bila pemeriksa dapat mendengar atau Swabatch memendek, bila saat dilakukan pengulangan yang diperiksa adalah pemeriksaan dan hasilnya, pasien dapat mendengar Swabatch memanjang. Bila saat diulangi tidak mendengar berarti sama dengan pemeriksa atau telinga pasien normal, tidak terjadi masalah. Oke. Pada tahap akhir, jangan lupa mendokumentasikan semua hasil pemeriksa dan hasil pengkajian yang telah dilakukan. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Yeay!